Kecamatan Kayan Hulu merupakan kawasan pedesaan di ujung negeri di antara Kalimantan dan Sarawak. Di sini hamparan hutan dan sungai membentang luas. Namun sumber daya alam yang melimpah ruah belum menjamin masyarakatnya hidup sejahtera. Masih banyak keterbatasan. Selain akses jalan sulit dan biaya hidup mahal, energi listrik juga belum maksimal. Pembangkit listrik tenaga solar atau PLTS hanya berfungsi saat malam hari. Mungkin ada 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, kami sudah berusaha payah bagaimana usulan kami itu agar ada pembangunan listrik tenaga air atau PLTA. Yang sebelumnya PLTA. Tahun berikutnya berubah menjadi PLTMH. Jadi dua program ini kelihatannya gagal yang masuk ke daerah Apokayan. Keterbatasan yang dihadapi masyarakat perbatasan menimbulkan dampak. Banyak warga yang akhirnya pindah. Sejumlah desa bahkan kosong ditinggal warganya. Ironis, banyak warga yang pindah ke Malaysia. Kondisi ini masih berlangsung hingga sekarang. Seperti Long Unai. Long Unai ini habis karena perpindahan dari Indonesia ke kota. Kebetulan mereka sangat dekat dengan perbatasan. Kalau kita bandingkan dengan kondisi dulu Kecamatan Kayan Hulu dibandingkan dengan sekarang, mungkin sekitar 30 atau 40% yang masih tetap bertahan sekarang. Memang yang kita harus waspadai adalah kalau tetangga kita itu lebih maju daripada kita, ya kan? Nah, untuk hal tersebut, pembangunan infrastruktur tentu harus sustain. Tentu fasilitas umum yang harus didapat oleh masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, ya, lalu kemudian juga fasilitas untuk mendapatkan tanda kutip kesejahteraan itu harus diperhatikan. Berpindahnya masyarakat perbatasan ke negara tetangga merupakan masalah klasik yang terjadi sejak lama. Perbatasan darat antara Indonesia-Malaysia di Kalimantan membentang sepanjang 2019 km. Kalimantan menjadi pulau di Indonesia yang paling banyak berbatasan dengan negeri jiran Malaysia. Menjaga kedaulatan negara, pasukan pengaman perbatasan punya peran penting. Salah satu tugasnya melakukan pengecekan patok. Di Longnawang, Kecamatan Kayan Hulu, giliran Yonif 144 Jayayuda Rejang Lebong, Bengkulu yang bertugas menjaga batas negara. Untuk sementara ini kami kurang lebih 2 minggu. Posisi kami dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalion Infanteri 144 Jayayuda yang berdomisili di Bengkulu di bawah naungan Kodam 2 Sriwijaya. Sebanyak 94 personel Satgas dibagi ke 6 pos perbatasan. Mereka akan mengabdi selama 9 bulan ke depan. Tinggal di dalam hutan, terus untuk tempatnya kering dan cuaca kita sekarang cuacanya musim kemarau. Untuk air, untuk kebutuhan air di sini agak susah, soalnya kita berada di ketinggian. Untuk medan yang seperti jauh ini kita sudah kewajiban kita, sudah tugas dari kita untuk menjaga wilayah kesatuan NKRI. Terkendalanya kami kalau untuk mobilitas hanya pada saat cuaca hujan seperti ini, yang jelas untuk menggunakan kendaraan roda 2 mengalami kesulitan. Kami akan ke kampung menempuh dengan jalan kaki kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Untuk akses belanja kebutuhan di pos ataupun di dapur. Di perbatasan Indonesia Sarawak Malaysia di Kecamatan Kayan Hulu ada 344 patok. Menempuh medan berat selama 15 hari patroli, satuan ini harus memastikan patok tidak bergeser apalagi hilang. Karena patok inilah kedaulatan negara di perbatasan.
Untuk memastikan patok tidak bergeser, kami mempunyai GPS. Jadi di situ, di patok tersebut sudah ditentukan koordinat. Apabila tidak sesuai dengan koordinat yang ditentukan, berarti patok tersebut bergeser. Dan apabila patok itu bergeser, maka kami akan melaporkan komando atas. Selain cek patok, Satuan Pengaman Perbatasan juga memeriksa keluar masuk orang dan barang di perbatasan. Itu bawahnya apa aja itu? Tilam. Dengan gula, susu, kopi, barang makan, makanan. Keperluannya selama di sana? Iya, keperluan selama 2 hari. Berapa hari di sana? 2 hari. Esok, lusa, hari 4 balik. Kira-kira 4 lah. Aslinya mana? Indonesia apa Malaysia? Malaysia. Tapi sering kesini lah saya. Selain di Long Nawang, pos perbatasan juga ada di Long Ampung. Warga negara asing bisa saja dilarang masuk jika dianggap mencurigakan. Ini yang bawa dia ke sini? Kenapa enggak pakai ini dia, enggak bawa guide dia? Mereka cuma kunjungan aja, visit, mau ke Malinau. Setelah kami adakan pemeriksaan dan wawancara kepada mereka, tujuan mereka di kesini dalam rangka apa, kemudian apakah ada surat izin dari pemerintah Kalimantan Utara, namun di situ mengatakan tidak ada perizinan. Tidak ada perizinan dan hal itu yang membuat kami kecurigaan. I know I always respect the Indonesian military because they are so good at following their procedure, and I feel comfortable knowing that the correct things are happening all the time. I think everybody was a little bit unsure because we did not know exactly what happened, what needed to be done, but the commander was very helpful in that. And I think after maybe 10 or 15 minutes where we checked our passports and made sure everything was okay, and it became very obvious that we are all a bunch of scientists. Menjaga kedaulatan negara di tapal batas memang menjadi tugas utama pasukan pengamanan perbatasan. Namun mereka juga punya tugas lain, membangun sinergi dengan masyarakat, mengisi keterbatasan di tapal batas. "73 tahun ini kami juga telah merasakan artinya kemerdekaan itu, namun sangat terbatas sekali. Terutama masalah infrastruktur dan kebutuhan sehari-hari. Kalau infrastruktur jalan, ya, sampai ke Long Nawang itu sudah dirintis sudah lama, dan ini tinggal sedikit lagi sebetulnya. Terkendalanya kami kalau untuk mobilitas hanya pada saat cuaca hujan, yang jelas untuk menggunakan kendaraan roda 2 mengalami kesulitan. Memang yang kita harus waspadai adalah kalau tetangga kita itu lebih maju daripada kita. Nah, untuk hal tersebut, pembangunan infrastruktur tentu harus sustain. Tiga tahun Indonesia merdeka. Tidak hanya menjaga kedaulatan, pembangunan daerah juga menjadi perhatian pemerintah. Percepatan pembangunan infrastruktur pun dikebut. Dalam kurun waktu 5 tahun, pemerintah mengalokasikan dana 5.500 triliun rupiah untuk percepatan infrastruktur mulai pembangunan tol, jembatan, hingga membuka jalan baru. Kawasan perbatasan juga menjadi perhatian. Pemerintah mengubah wajah 7 pos lintas batas negara yang ada di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Dari yang sebelumnya lusuh, kini megah mengubah citra beranda negeri. Dalam konteks seperti itu, saya harus katakan bahwa memang sudah berhasil. Tetapi tetap ada masalah-masalah yang muncul di situ. Dan masalah-masalah ini berkaitan dengan apakah yang dilakukan itu sustain, berlanjut atau tidak. Karena kalau misalnya hanya sesaat saja, ya tentu akan kembali lagi bahwa rasa bangga
terhadap Indonesia itu akan berkurang, terutama tidak pada generasi yang sekarang ada, tetapi generasi berikutnya, kalau misalnya mereka-mereka ini merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Sasaran pembangunan infrastruktur adalah konektivitas. Ini juga yang jadi sasaran di perbatasan. Namun belum semua tapal batas merasakan maksimalnya pembangunan konektivitas. Salah satunya Kecamatan Kayan Hulu di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Wilayah adat Apau Kayan ini berada di dataran tinggi di hulu Sungai Kayan. Secara geografis, kawasan ini berada di perbatasan Sarawak, Malaysia. Kecamatan Kayan Hulu yang beribu kota Long Nawang, hampir seluruh wilayahnya berbatasan dengan Sarawak. Kayan Hulu ini merupakan satu kecamatan yang luas wilayahnya itu perbatasan langsung dengan hampir semua. Kurang lebih sekitar 60% perbatasan dengan Malaysia. Sementara jumlah penduduk, kalau jumlah penduduk keseluruhan ada 5 desa, itu ada sekitar kurang lebih 5.100-an lebih. Tidak mudah untuk mencapai wilayah di ujung Kalimantan Utara ini. Tim Berkas Kompas yang memulai perjalanan dari kota Tarakan harus naik speedboat dan pesawat perintis untuk bisa sampai ke Kayan Hulu. Akibat buruknya akses darat, pesawat menjadi primadona. Mendapat subsidi dengan harga tiket Rp388.000 belum membuat warga bernapas lega. Pesawat berkapasitas 12 penumpang ini hanya terbang 4 kali seminggu. Rata-rata yang paling banyak itu bukan cuma full penumpang, Mbak. Malah ada waiting list segala seperti itu. Jadi memang untuk demand atau pengguna jasa penerbangan memang tinggi. Penambahan itu sudah maksimal, Mbak. Pesawat menjadi pilihan karena jalur darat harus ditempuh 2 hari perjalanan. Medan berat dan berlumpur jika hujan menjadi rintangan pengemudi. Tidak dipungkiri, setiap tahun memang ada perubahan. Namun sangat alami sekali. Kami sebagai warga masyarakat yang sudah mendiami daerah ini sudah 300-an tahun yang lalu dan merdeka bersama NKRI karena kami adalah mencintai NKRI. 73 tahun ini kami juga telah merasakan artinya kemerdekaan itu. Namun sangat terbatas sekali, terutama masalah infrastruktur dan kebutuhan sehari-hari. Buruknya akses jalan berdampak pada tingginya biaya hidup. 80% barang kebutuhan berasal dari Malaysia karena barang Indonesia berharga mahal. Ini dampak dari buruknya infrastruktur. Biayanya, ongkosnya dari darat naik pesawat lagi jauh. Kalau di Samarinda 1 kilo itu ada 28 1 kilo. Kita tidak bisa jualnya sini, apalagi gula. Gas 550 kilo. 12 kilo. 14. Dari Malaysia juga. Kendala ke Malaysia ke Indonesia ini jalannya rusak. Ya. Minyak dari Malaysia ini saya jual 16.000 satu ya. Kalau di Indonesia harganya berapa? Harganya ya cukup murah juga di sana, 9.000 di Long Bagun. Selain barang kebutuhan sehari-hari, bahan bakar pun berasal dari Malaysia. Banyak jual beli dilakukan secara ilegal karena tidak ada pilihan. Tim Berkas Kompas mendapatkan video aktivitas ilegal tersebut. Sangat mahal, terutama BBM, bahan bakar minyak
Kalau di kota, ya di kabupaten lah ya, Kabupaten Malinau, itu 5.200 berapa. Sementara kalau untuk di Kecamatan Kayan Hulu ini, di perbatasan ini, kadang sampai 25.000. Jadi kita tidak bisa menentukan harga sekarang ini, kalau yang sekarang 15.000. Kedaulatan negara di perbatasan dijaga Tentara Nasional Indonesia. Tidak hanya di darat tapi juga di perairan dan langit Indonesia. Namun, tidak hanya memanggul senjata dalam menjaga kedaulatan NKRI di tapal batas, ada tugas lain yang diemban pasukan pengamanan perbatasan. Manunggal bersama masyarakat menutup sisi keterbatasan, seperti keterbatasan di bidang pendidikan. Karena kekurangan guru, anggota pengamanan perbatasan ikut mengajar di SD Negeri 001 Kayan Selatan yang punya 6 kelas. 3 diantaranya masih berdinding kayu. Dilihat pelajaran yang sudah ada. Kami merasa terbantu apabila seorang guru itu tidak masuk kelas, maka kami akan minta dari pos itu untuk mengajar di kelas mana yang gurunya kosong atau yang tidak bisa masuk kelas. Lambang negara kita adalah Tidak hanya bidang pendidikan, di tapal batas anggota pengamanan perbatasan juga memberi pelayanan kesehatan. Masyarakat memilih berobat ke pos pengamanan lantaran dekat dibanding harus pergi ke puskesmas. Sebelum kami berangkat tugas ke perbatasan, memang kami sudah dilatih selama 3 bulan untuk tentang penataran kesehatan. Tenaga kesehatan ada puskesmas, tapi sangat jauh di sini. Jadi masyarakat menjangkau itu kan terlalu jauh karena mereka ini kan banyak pejalan kaki. 1 bulan sekali saya keliling bersama rekan itu ke perbatasan pedalaman. Dan yang untuk masyarakat yang terdekat-dekat di sini, mereka datang sendiri ke pos. Perbatasan di tapal batas menjadi masalah klasik di negeri ini. Meski ada perbaikan, masyarakat perbatasan terutama di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara belum sepenuhnya merasakan arti kemerdekaan karena belum meratanya pembangunan. Ada yang sering buat lelucon lah bahwa kadang-kadang Garuda di dadaku tapi Malaysia di perutku. Karena sering kita bergantung dengan sebelah. Kita melihara hutan yang ada di sini, tapi sedangkan manusia sendiri tidak dipelihara dengan baik. Kadang-kadang ada masyarakat sering katakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, tapi kelihatannya keadilan sosial bagi masyarakat yang ada di kota. Infrastruktur jalan yang masih buruk di Kabupaten Malinau tidak hanya dirasakan warga, ini juga dirasakan pemerintah setempat. Pemekaran wilayah Kecamatan Kayan Hulu menjadi kabupaten bahkan diusulkan pemerintah Kabupaten Malinau. Dan masyarakat ini merasa terpinggir. Salah satu solusinya adalah supaya kebutuhan pokok bisa terpenuhi, supaya pelayanan kepada masyarakat terjangkau dengan baik, wibawa negara tetap terwujud dengan baik, ya kita mekarkanlah daerah ini. Bangun jalan pada tempatnya pasti akan terbangun kalau sudah jadi kabupaten. Desakan untuk membentuk daerah otonomi baru tidak terlepas dari belum tersentuhnya pembangunan infrastruktur di daerah ini. Mengapa ini bisa terjadi? Di Desa Longlawang ini, Kecamatan Kayan Hulu persisnya, itu memang yang paling sulit itu adalah masalah transportasi. Kalau infrastruktur jalan, ya, sampai ke Longlawang itu sudah dirintis sudah lama, dan ini tinggal sedikit lagi sebetulnya. Dan target kita dari Kementerian PUPR itu 2019 sudah selesai semuanya. Ada cita dan harapan masyarakat perbatasan terhadap tanah airnya. Sudah saatnya pembangunan juga dirasakan di tapal batas. Mengapa tidak lancar kan jalannya? Iya, malu kita tetangga. Kita ini tetangga Malaysia. Malaysia ini negara kecil, kok bisa maju gitu.
karena kami dari perbatasan juga kepingin sama dengan seperti orang-orang di kota yang dimiliki oleh orang kota. Kami juga mengharapkan hal seperti itu, gitu. Terutama masalah pemekaran Apokaya, itu yang kami harapkan. Sedikitnya udah mulai terasa dari pemerintah pusat, udah mulai ada apa ya, sudah ada perhatian dari pihak pemerintah. Cuman secara realnya belum sepenuhnya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan menjadi bagian nawacita atau 9 program prioritas pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Negara membangun kawasan perbatasan meski belum semuanya tercapai ideal. Memang ini tidak terlihat langsung, tapi berbiaya tinggi. Tapi harus dilakukan oleh pemerintah, mau tidak mau. Karena kalau tidak, maka warga negara kita yang berada terdepan dengan negara tetangga itu bisa luntur keindonesiaannya. Kecintaan masyarakat perbatasan terhadap tanah air tidak diragukan. Dengan keterbatasan di tapal batas, cinta mereka terhadap bumi pertiwi tetap tidak terbatas. Indonesia! Indonesia! Indonesia!